Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah masuk pertemuan 2. Kita akan bahas tentang perencanaan proyek perangkat lunak atau software project planning. Ini materinya ntar kalian bisa baca, PDF-nya nanti saya kasih. Yang pasti project planning itu adalah serangkaian aktivitas kolektif dalam proses manajemen proyek perangkat lunak. Nah, project planning ini menjadi peta jalan bagi kesuksesan RPL. Nah, ini nanti bakal materinya nanti kalian baca. Dan ini lumayan banyak juga, 43 slide. Ini kalian baca aja. Yang penting itu pengantar yang perencanaan RPL udah saya jelasin walaupun hanya singkat aja. Nah, selanjutnya nih kita akan pakai yang siklus hidup perangkat lunak. Nih, kalau perangkat lunak itu adalah proses di mana persoalan atau kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas tertentu sesuai dengan model, metode, dan alat bantu yang digunakan. Ini pengembang perangkat lunak nih flow-nya. Ini ada kebutuhan pemakai atau si user, terus pengembangan perangkat lunak sama yang jadi perangkat lunak. Jadi ini kebutuhan user, ini lagi pengembangan proses pembuatan softwarenya, dan akhirnya menjadi si software itu yang akan dipakai oleh user. Nah, model proses pengembangan itu ada 5. Ada waterfall, incremental, prototype model, spiral mode, sama rational unified process. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang pertama ada waterfall. Kalau waterfall tuh dari katanya juga waterfall kan air terjun ya. Berarti untuk model-model dari proses awal perancangannya secara menurun, kayak seperti ini waterfall model. Nah, kalau waterfall model itu ini modelnya paling banyak digunakan untuk pengembangan sistem. Terus biasanya dipakai untuk project skala besar dan dipakai jangka waktunya tuh lama. Terus untuk waterfall model itu karena dia pengerjaannya lama, maka biayanya juga gede, biaya yang dibutuhkan ya. Nah, ini untuk contoh dari waterfall model. Kelebihannya kayak bisa kalian baca saja, juga sama. Nah, ini untuk incremental contohnya begini ya, dia punya blok link tersendiri. Nah, untuk incremental ini ya kan pengembangannya menjadi bagian yang berkembang dan terus bertambah. Increment kan berarti terus bertambah terus untuk prosesnya. Terus dia itu juga kombinasi dari waterfall mode atau penerapan dari waterfall mode juga. Kalau tadi kan waterfallnya kan turun ya, langsung ke intinya. Kalau ini tiap increment begitu terus berulang-ulang lah, repeat order istilahnya. Ini juga kan berulang lagi, increment 1, increment 2, begitu lagi 3, 4 dan seterusnya. Terus hasilnya itu menjadi dasar perbaikan untuk iterasi atau increment, demikian seterusnya hingga produk dianggap sempurna. Berarti dia melakukan pengujian terus menerus sampai program tersebut dapat berjalan dengan baik. Incremental itu dia cocoknya jika anggota timnya itu pengembang perangkat lunak dia sangat terbatas dan proyeknya itu skala kecil.
biasanya tuh gak lebih dari 200.000 line coding. Terus dia mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Terus yang dihasilkannya pada model ini bukanlah prototype, tapi dia ya udah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Nah, ini untuk tahapannya itu ada requirement, specification, arsitektur desain, code, dan test. Ini kalian bisa baca aja untuk yang yang materi lainnya. Ada spiral mode juga, di spiral mode kayak gini nih. Terus yang rasional unified process tuh kayak gini bentukannya. Dan ini ada contoh kasusnya, tapi kita nggak masukin di sini ya. Sekarang kita ke intinya aja. Jadi untuk intinya itu kalian bikin tabel tentang pengembangan software dari project yang akan kalian bikin. Ini adalah contoh tabelnya. Yang punya saya juga sama. Ini tabel juga. Nah, kalau untuk tabelnya ini kan ada 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel ya, yaitu ada fitur, kebutuhan fungsional, kebutuhan termuka, kebutuhan unjuk kerja, dan data. Nah, kan kalau kebutuhan fungsional itu, kalau fitur kalian udah pasti tahu lah ya di project kalian ya. Nah, kalau kebutuhan fungsional itu, oke, kita lanjut. Nah, ini kan ada yang tadi untuk fitur pasti udah pada tahu lah ya, fitur yang ada di aplikasi kalian. Misalkan contoh kalian bikin website. Nah, website kalian pasti ada, kalau ada mungkin fitur login admin atau segala macam. Nah, berarti untuk fiturnya kalian pakai login. Ini karena ini dia karena ini bikin website atau aplikasi games. Jadi untuk fitur pertama pasti karena kan pertama kan pasti login ya, itu pun kalau ada ya. Berarti kalian masukin fitur login akun. Nah, kebutuhan fungsional ini, nah ini login akunnya, kebutuhannya ini maksudnya adalah apa yang dilakukan di dalam fitur tersebut. Nah, kalau ini fiturnya login akun, berarti kebutuhan fungsionalnya dia masuk ke akun pribadi atau akun Google. Akun ini digunakan ketika melakukan permainan. Berarti kebutuhan fungsional ini apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan di dalam fitur ini gitu. Kalau login akun berarti memasukkan akun dong, akun ID atau passwordnya itu. Nah, kebutuhan termuka tuh tampilan apa yang keluar. Misalkan ini kan ada fitur login akun. Nah, tampilan di keluar tuh apa? Tuh. Berarti kita masukin kolom untuk username, kolom untuk password, dan button untuk submit atau melakukan sign in atau login. Kayak gitu. Kebutuhan termuka itu tampilan yang keluar dari fitur tersebut tuh apa? Gitu. Terus yang di sini adalah kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan unjuk kerja itu kan unjuk kerja itu dia lebih ke apa yang dibutuhkan, apa requirementnya, apa yang bisa dilakukan. Gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya contohnya kayak gini. Misal kebutuhan unjuk kerja. Nah, di login akun ini unjuk kerja tuh kayak gimana? Nah, kan login akun. Nah, si user ini dapat melakukan atau login dengan menggunakan akun Google dengan tepat. Berarti unjuk kerja ini yang dilakukan si user untuk memasukkan datanya.
kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya dari definisi yang di sini. Terus ini untuk buat edit text untuk input email dan password, berarti kan antarmukanya kan berarti ada kolom untuk username sama password kan. Nah kalau misalnya sama password itu berarti ujung kerjanya kita masukin akun dong. Kita mau masukin akun biasa juga boleh atau akun Google juga boleh, tergantung dari project kalian. Nah di sini dapat digunakan oleh banyak user dalam waktu bersamaan. Berarti si button submit ini unjuk kerjanya kalian bisa ngeklik button submit atau ngeklik submit secara bebas, bahkan bisa 2 orang login bersamaan itu juga bisa, kan dapat digunakan oleh banyak user dalam waktu bersamaan. Berarti button ini bersifatnya tuh kayak seperti tidak terbatas gitu, seperti tuh tidak terbatas. Nah kalau loginnya itu berupa login admin, berarti unjuk kerjanya itu yang dari sini itu dapat digunakan oleh admin saja, dalam waktu yang bersamaan, atau dapat digunakan oleh banyak admin, dapat digunakan oleh admin saja untuk mengakses website ini gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah data ini yang dibutuhkan tuh apa dari fitur tersebut, yaitu login itu kan berarti membutuhkan username dan password. Itu username sama password tuh itu udah termasuk data gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya untuk pengembangan atau perancangan dari kebutuhan fungsional, pengembangan software. Nah terus nanti kalian bisa baca juga yang lain-lain, ini juga sama. Pokoknya kalau kebutuhan fungsional itu apa yang dilakukan, apa actionnya, apa outputnya dari fitur tersebut. Terus kalau kebutuhan antarmuka itu tampilannya apa, dalam bentuk apa tampilannya dari fitur tersebut gitu. Terus kalau kebutuhan unjuk kerja, yang akan dilakukan user dalam menggunakan fitur tersebut kayak gitu. Terus kalau data apa yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam fitur tersebut kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nih untuk ACT nya juga sama, nanti ACT kalian bikin beginian juga, tapi tergantung dengan project atau project yang akan kalian buat gitu, baik maupun website maupun aplikasi. LA nya juga, untuk ACT nya sampai kebutuhan antarmuka aja ya, berarti cuma sampai sini nih antarmuka, sampai ke pokoknya dari nomor, fitur, kebutuhan fungsional sama kebutuhan antarmuka itu untuk ACT nya. Nah untuk LA nya, ambil dari ACT tadi, kalian tambahin sama kebutuhan unjuk kerja dan data kayak gitu. Ya intinya kayak gini, kalian tambahin aja gitu, kalian tambahin aja yang dari ACT tadi, kalian ambil aja, untuk LA nya kalian ambil dari ACT tadi, terus tambahin kebutuhan unjuk kerja dan data. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan 2. Nanti kalau masih ada kurang mengerti, nanti saya akan kembali menjelaskan sedikit di Google Meet nanti. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.